Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan dari Pak Supri yang bertanya tentang hal yang barusan masalah Quran hafalan, itu sebenarnya Pak Supri dan semua jamaah, kurang lebih ada 4 ayat diulang-ulang oleh Allah tentang mudahnya menghafal Al-Quran. Sehingga salah satunya Allah firmankan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah menjadikan Quran ini begitu mudah, lidzikri, untuk dihafal. Hanya Allah juga nanya, fahal mim muddakir, apakah ada yang mau menghafalnya? Gitu. Ya ada, alhamdulillah, umat Islam. Tapi lebih yang saya mau garis bawahi pertanyaan Pak Supri adalah, di saat orang sudah tua, sulit menghafal, dan mungkin juga banyak dosa, apakah sulit menghafal itu karena faktor banyak dosa atau karena faktor usia? Jawaban ini Pak Supri, saya akan menjawabnya melalui cerita tentang Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini dulu pernah ngeluh. Ngeluh maksudnya bukan ngeluh keadaan ekonomi, enggak, ngeluh hafalannya sulit. Datanglah Imam Syafi'i kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Imam Waqi'. Pada saat Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya yang jelek, Quran dan hadis dan lain-lain, keluhannya itu terjawab dengan irsyad, petunjuk daripada gurunya Waqi'. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu Syekh Waqi' namanya. Dialog itu antara Imam Syafi'i dengan Imam Waqi' diabadikan oleh Imam Syafi'i sampai detik ini melalui syair-syair beliau. Artinya Imam Syafi'i setelah jadi orang alim membuat syair tentang ngeluhnya Imam Syafi'i atau pengaduannya Imam Syafi'i kepada gurunya. Syairannya inilah jawabannya. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, syakautu, aku mengadu, ila waqi'in, kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya. Su'a hifzi, yang beliau ngadukan kepada gurunya itu su'a hifzi, jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Jeleknya hafalanku, aku keluhkan kepada guruku Waqi'. Fa arsyadani, maka guruku mengajarkan kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa 'allamani, dan guruku mengajarkanku bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda lil 'asi, tidak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Artinya dari sejarah ini, salah satu penyebab jeleknya hafalan kita adalah maksiat. Tapi balik lagi, ada juga orang yang maksiatnya gemar, hafalannya hebat. Contoh seperti Raja Hajjaj. Hajjaj itu hafal Quran, hafal ini, hafal, tapi tukang bunuh, tukang mabuk, tukang zina, tukang begini, hafal juga. Cuma kembali kepada normalnya ketetapan Allah, meninggalkan maksiatlah penyebab kuatnya hafalan. Makanya Imam Syafi'i ngomong apa? Setelah beliau meninggalkan maksiat, beliau berusaha meninggalkan maksiat, beliau di saat terjatuh dalam maksiat kecil, beliau segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau katakan apa? Ilmi ma'i haitsu yammamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un la batni sunduqi in kuntu fil bait kana ilmu fihi ma'i wa in kuntu fis suqi kana ilmu fis suqi. Sampai Imam Syafi'i mengatakan begitu, ilmi ma'i,
ilmuku selalu bersamaku. Haitsu yammamtu yanfa'uni, kemanapun aku berangkat itu ilmu memberikan manfaat kepadaku. Ilmi ma'i haitsu yammamtu yanfa'uni. Qalbi wi'aun, hatiku aku jadikan wadah ilmu. La batni sunduki, bukan perut ini yang menjadikan gudang, tapi hati aku siapkan untuk gudang ilmu. In kuntu fil baiti, kalau aku di rumah, kanal ilmu fihi ma'i, maka ilmu itu ada bersamaku. Wa in kuntu fis suqi, kalau aku ada di pasar, kana ilmu fis suqi, maka ilmu itu pun ada di pasar. Maksudnya apa? Imam Syafi'i telah menghafalkan semua ilmu, sehingga dimanapun Imam Syafi'i ada, ilmunya selalu ada dengan Imam Syafi'i. Kalau sekarang kan ilmunya bukan dihafal, ditulis. Kalau catatannya hilang, terus Ustadz gimana? Berarti nulis jelek, yang bagus hafal? Enggak, ditulis dan dihafal, itu yang terbaik. Loh kok begitu? Imam Syafi'i lagi yang mengatakan dalam nasihatnya, kata beliau, kullu ma kutiba qarra wa kullu ma hufidha farra. Pak Didi, ada kitab nasihat Imam Syafi'i tebalnya segini Pak Didi, bait itu kita lagi kecil diwajibkan hafal Pak Didi, ngafalin satu-satu, terus ngafalin. Dan ngafalin itu kalau biar cepat dapat itu, satu punya wudu, apalagi Quran wajib. Kedua menghadap kiblat. Ketiga harus pakai adab. Keempat awali dengan sholawat. Itu ngafalin cepat. Kuat sudah ngafalin kalau begitu. Saat lupa baca sholawat pasti ingat lagi. Jadi kata Imam Syafi'i apa? Kullu ma kutiba, setiap sesuatu yang ditulis, qarra itu tetap, wa kullu ma hufidha, dan setiap sesuatu yang dihafal, farra akan hilang. Jadi dalam belajar ilmu itu yang terbaik dihafal dan ditulis. Karena yang dihafal itu walaupun sekuat orang hafalan pasti akan hilang suatu waktu. Saat tua akan hilang hafalannya. Bukan keberkahan, hafalannya. Tapi yang ditulis akan tetap. Tapi jangan ditulis terus nggak dihafal. Kenapa? Karena saat Anda berangkat ilmunya di mana? Ilmu itu di mana? Ketinggalan di rumah. Jadi yang bagus di mana? Ditulis, dihafal. Makanya Imam Syafi'i bilang, kullu ma kutiba qarra wa kullu ma hufidha farra. Setiap sesuatu yang dihafal pasti hilang, setiap sesuatu yang ditulis pasti kekal. Dan manfaatnya di dalam kitab Kifayatur Raghib, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang orang yang menulis ilmu. Satu masalah dia tulis dalam buku, maka selama tulisan itu ada, tak berhenti malaikat meminta ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Makanya beruntunglah mereka yang ngaji itu bawa pulpen sama bawa Pak Didi bawa apa? Loh kok sepi sih? Bawa apa barusan? Pulpen sama kertas. Karena kalau buku khawatir harus buku dunia nih, enggak, kertas pokoknya. Jadi bawa dua Pak Didi. Jadi malam minggu depan kira-kira bawa dua enggak? Bawa enggak nih? Jangan bawa dua malam minggu depan, bawa tiga. Kenapa? Pulpen, buku, perut lapar. Perut lapar kan mau ada liwat enggak? Ada liwat. Kalau kenyang gimana makannya? Jadi insyaallah mudah-mudahan malam Ahad depan istiqamahkan terus. Malam Ahad selanjutnya istiqamahkan terus. Siapapun pengajarnya duduk di majelis itu, karena pasti ada keberkahan selain daripada ilmu, dan ilmulah yang